Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kabar baik menyertai kalian semuanya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung Arik Channel dan selalu mengikuti Arik Channel. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, untuk teman-teman di sini sudah tahu apa belum tanggal 21 itu ada pengumuman baru ya dari Menpan. Itu hari Selasa ya, itu ada pengumuman baru dari Menpan tanggal 21 Januari 2025, tepatnya itu jam setengah 6 pagi. Jadi gini teman-teman, pada hari Selasa itu tepatnya tanggal 21 Januari 2025 jam 5.37 itu sama dengan dianggap jam setengah 6 pagi itu ya. Itu Menpan RB mengeluarkan tentang tenaga honorer resmi dihapus per 1 Januari 2025. Hanya 3 jenis kepegawaian ini yang diakui pemerintah. Jadi Menpan RB itu cuma mengakui 3 jenis kepegawaian yang bisa diakui ya. Nah, biar teman-teman itu tidak pasang surut informasi ini, ikuti terus ya ini sampai habis video ini biar nanti teman-teman itu tahu 3 jenis apa aja yang dimasukkan atau diakui oleh pemerintah. Tenaga honorer resmi dihapus oleh pemerintah mulai Januari 2025 lalu. Nah, lewat penghapusan tenaga honorer ini ya, tidak ada lagi pegawai yang dipekerjakan dan diangkat dengan status tersebut di tahun 2025 ini. Jadi untuk teman-teman semuanya di tahun 2025 ini semua honorer atau kontrak atau guru PPG, TA, yang lainnya nakes itu di sini akan dihapuskan. Karena kenapa? Karena di tahun 2025 ini semuanya tenaga honorer akan diangkat ya. Mungkin teman-teman sudah melihat video sebelumnya ya. Di situ kan sudah dijelaskan ya. Di video sebelumnya teman-teman pastinya sudah mendengarkan informasi yang dinyatakan bahwa honorer atau P3K itu akan diangkat semuanya. Tapi di situ ada P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Seperti itu ya. Jadi di ini ya Selasa tanggal 21 Januari 2025 itu tepatnya jam setengah 6 ya, itu per 1 Januari ya, per 1 Januari tenaga honorer resmi dihapus ya. Jadi hanya 3 jenis yang diakui oleh kepegawaian pemerintah. Hal tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku apabila instansi pemerintah pusat maupun daerah masih mempekerjakan atau merekrut
pegawai dengan status tenaga honorer pada tahun 2025 akan menerima sanksi berat. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Jadi nanti itu kan semua honorer akan dihabiskan ya, seperti itu. Jadi setiap instansi pusat atau daerah itu tidak akan merekrut pegawai honorer baru. Jadi tidak akan berani merekrut pegawai honorer. Penghapusan tenaga honorer di tahun 2025 ini sebagai komitmen dari pemerintah agar menuntaskan semua tenaga honorer menuntaskan semua tenaga honorer yang terdaftar atau terdata database ya. Jadi menuntaskan yang ada di database BKN bisa menjadi pegawai ASN, aparatur sipil negara, melalui pengadaan CASN. Paham ya dari sini ya teman-teman? Oke. Nah, di sini ya pemerintah resmi membuka pengadaan CASN, baik itu P3K maupun PNS, yang bisa didaftar oleh semua tenaga honorer yang memenuhi syarat. Semua tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi CASN atau P3K dan PNS pasti diangkat menjadi pegawai pemerintah. Nah, ini ya bisa digaris besar ya. Semua tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi CASN atau P3K dan PNS pasti diangkat menjadi pegawai pemerintah. Itu garis besarnya ya. Seperti itu. Bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2 akan diangkat menjadi P3K dengan dua skema berbeda. P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Keduanya sama-sama berstatus sebagai ASN dan mendapatkan NIP dari pemerintah. Nah, di sini ya digaris besar ya, bisa digaris besar ya sama teman-teman ya. Di sini ini seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 ya itu diangkat menjadi P3K, tapi ada dua skema berbeda ya. Ada P3K penuh waktu dan ada P3K paruh waktu ya. Nah, teman-teman sebelumnya kan juga sudah melihat informasi di video sebelumnya ya. Nah, dari situlah pemerintah itu kasarannya itu memecah dua ya. Jadi ada P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, itu semua P3K itu penuh waktu dan paruh waktu itu tetap akan mendapatkan NIP ya dari pemerintah. Jadi teman-teman tenang saja. Yang penting teman-teman sudah daftar, yang di gelombang 1 sudah daftar, di gelombang 2 juga sudah daftar. Teman-teman sudah posisi aman sementara. Seperti itu ya.
terkait dengan penghapusan tenaga honorer di tahun 2025 ini ya, pemerintah hanya akan mengakui 3 jenis kepegawaian. Nah, 3 jenis kepegawaian apa aja itu? Mari kita bahas biar teman-teman tidak penasaran dengan 3 jenis kepegawaian apa saja yang diakui oleh pemerintah, dan teman-teman biar tidak gagal fokus sama yang lainnya. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan dulu biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Nah, ini ya teman-teman ya, 3 jenis kepegawaian yang diakui oleh pemerintah ya. Itu yang pertama PNS, pegawai negeri sipil, pegawai tetap dengan jaminan pensiun dan jenjang karir yang jelas. Yang kedua itu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai kontrak dengan hak-hak setara PNS kecuali pensiun sebagai menjadi penuh waktu dan paruh waktu. Nah, ini tadi ya, ada P3K paruh waktu dan penuh waktu ya, itu yang diakui kepegawaian atau dari pemerintah. Jenisnya masih 2 ya, ikuti terus. Terus yang ketiga itu adalah pegawai outsourcing ya, pegawai yang bekerja melalui pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan tertentu di instansi pemerintah. Itu contohnya ada satpam ya, terus pengemudi dan tenaga ahli daya lainnya. Jadi itu nanti bisa ke outsourcing ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak kejaring di P3K tahap 1 atau tahap 2, apabila teman-teman itu akan masuk ke instansi pemerintah, teman-teman itu nanti akan terkena pihak 3. Kenapa kok terkena pihak 3? Karena instansi itu sudah tidak bisa mengangkat tenaga honorer. Jadi akan diliwatkan oleh pihak ketiga ya. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN itu aman ya. Jadi untuk teman-teman ya, pemerintah itu hanya mengakui 3 jenis kepegawaian di atas pada tahun 2025 ini. Bagi teman-teman atau bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat namun tidak mengikuti seleksi P3K atau CPNS yang dibuka pemerintah saat ini, maka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ASN. Di sini jelas ya teman-teman ya. Sudah jelas ya di sini. Bagi teman-teman ya honorer yang memenuhi syarat namun tidak mengikuti seleksi P3K atau CPNS yang dibuka pemerintah saat ini, maka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ASN. BKN bersama Menpan RB sepakat bahwa hanya tenaga honorer yang mengikuti seleksi CASN bisa diangkat menjadi ASN dan mendapatkan NIP.
meskipun tes seleksi pada P3K hanyalah formalitas, namun wajib diikuti oleh semua tenaga honorer yang menyelamatkan dari PHK dari tahun ini ya. Jadi untuk teman-teman itu, kalau teman-teman itu tidak ikut seleksi P3K, itu berarti bukan kesalahan pemerintah ya. Jadi itu kesalahan teman-teman, kurangnya teman-teman mencari informasi seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman, informasi mengenai tenaga honorer resmi dihapus per 1 Januari 2025. Hanya 3 jenis kepegawaian yang diakui oleh pemerintah. Jadi teman-teman sudah tahu ya apa-apa aja tadi yang diakui oleh pemerintah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini sampai habis. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi untuk video berikutnya. Terima kasih.